Pak Yulianto ini adalah mantan komisioner KIP DKI, jadi Komisi Informasi DKI ketuanya. Pada tahun 2012 beliau mengetahui informasi soal ijazah Jokowi yang diberitahukan oleh tim sukses Jokowi pada waktu itu, yang menceritakan kok fotonya berbeda. Ini Pak Yulianto, ya. Beliau juga aktivis GMNI, ya. Dan juga barangkali pendukung Jokowi. Ya, walaupun secara etik tidak boleh mendukung, tetapi secara sosiologis politik ya, kalau GMNI kan kita tahu arah politiknya pada waktu itu. Nah, yang kedua yang akan kita hadirkan adalah wartawan senior, ya, Edi Mulyani itu temannya, ya. Edi Mulyadi yang kita tahu pernah berpengalaman dengan jin buang anak dan sempat nyantren juga, ya, beberapa bulan gara-gara hanya pernyataan jin buang anak, dan kita tahu bahwa itu adalah pasal-pasal yang anti demokrasi, banyak dikenakan pada aktivis. Tetapi yang kita minta dari Bang Edi adalah kehadirannya ke Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025. Karena 15 April itulah yang menandai sebenarnya kehadiran Roy, Resmond, dan Tifa. Jadi 15 April itu para aktivis TPUA, termasuk juga aktivis lainnya, termasuk juga RRT, itu mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terhadap ijazah dan juga skripsi Joko Widodo. Dilanjutkan pada tanggal 16 ke Solo, tetapi RRT tidak ikut ke sana. Nah, Mas Edi ini jurnalis yang paling awal mewawancarai RRT. Dan pada waktu itu ada pernyataan dari Dr. Tifa misalnya, kalau mereka datang itu untuk melakukan penelitian. Jadi clear bahwa mereka adalah melakukan penelitian, dan memang terbukti Dr. Tifa sampai saat ini masih melakukan penelitian di dua universitas untuk gelar doktoral dia. Di UI, di Universitas Indonesia dia mengambil gelar untuk Fakultas Kedokteran S3, dan kemudian di Unpad untuk Visipol. Dan itu bersamaan waktunya. Jadi bisa dibayangkan kan, bersamaan waktunya, dan harus selesai Juni atau Juli ini, semester ini, dalam kondisi sebagai tersangka. Kami yang mengkoordinir saksi dan ahli yang dipanggil atau yang kita ajukan di Polda Metro Jaya. Jadi ada dasar pengajuan saksi dan ahli yang tambahan ini, karena kita dengar sebelumnya ada P19 itu menekankan bahwa kita diperkenankan untuk bawa ahli dan saksi. Kemudian di KUHP baru pasal 39, ya, semua saksi ahli yang kita ajukan itu wajib diperiksa oleh penyidik. Nah, berdasarkan dua dasar tersebut, akhirnya kita ajukan gelombang kedua. Gelombang pertama kemarin, seperti rekan-rekan ketahui semua, 7 orang ahli semua, profesor dan 1 doktor, sudah di BAP, di penyidik. Dan ini masuk gelombang kedua, yaitu hari ini ada 2 orang saksi fakta, dan besok itu ada 2 ahli. Tanggal 11, kemudian hari tanggal 12, itu ada 4 ahli yang luar biasa. Nah, untuk hari ini sudah jelas tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun, dan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan besok tuh ada 2 ahli yang sudah biasa berkecimpung di dalam KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, untuk itu kita bawa mereka besok ke sini, dua-duanya ahli. Dan tanggal 12 ada 4 orang ahli lagi. Salah satunya adalah yang kita hormati Komjen Ugroseno. Dan ini memang kita nantikan, kami spill dulu dari 6 ahli yang selain yang hari ini 2 saksi fakta, dan 6 orang lagi nanti kami spill satu yang memang menarik, yang kita tunggu-tunggu adalah Komjen Ugroseno, ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana. Jadi kita nantikan, dan jangan Anda lupakan itu tanggal 12 ya jadwalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.